Oke teman-teman, di sini di depan saya sudah ada bahan-bahan dan peralatan yang siap digunakan. Dan seperti ini bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah tepung terigu, kurang lebih 250 gram. Lalu ini adalah keju, kita buat keju secukupnya. Teman-teman sesuaikan aja nanti dengan porsinya. Terus ini adalah gula ditakar aja kurang lebih 5 sendok makan gula, dan garam secukupnya, seperempat sendok makan garam. Oke, lalu ini adalah seperempat sendok makan soda kue. Terus ini adalah baking powder, dibuat secukupnya. Lalu ini kita tambahkan dengan 4 sendok makan susu Denko. Di sini saya menggunakan susu Denko, guys. Dan ini adalah air untuk mengaduk. Ini adalah wadah atau baskom yang bersih untuk pengolahan tepungnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengolahannya. Nah, di sini kita masukkan dulu tepung terigu ke dalam baskom yang sudah disiapkan. Setelah itu gula. Jadi di sini disesuaikan saja ya gulanya biar manis gimana caranya. Terus garam juga sekalian dimasukkan. Kemudian diaduk-aduk. Lalu diaduk biar tercampur rata sebelum dicampur dengan air. Masukkan air, diperkirakan saja airnya, jangan terlalu encer, jangan terlalu kering. Jadi pelan-pelan dulu. Aduk dulu yang ini yang cukup. Jika belum terlalu encer, ditambah lagi airnya. Aduk hingga merata adonannya. Nah, hingga terlihat seperti ini, guys. Kita tambah sedikit airnya biar agak sedikit encer. Jadi ketika diolah nanti bagus. Oke, di sini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya kita tambahkan baking powder. Jadi ini soda kue ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan soda kuenya secukupnya. Nggak perlu pakai takaran-takaran ya. Di sini kita sesuaikan aja. Lalu Baking powder. masukkan juga baking powdernya. Dioplos dulu dengan baking sodanya. Terus kita campur air. Dicampur, di kocok-kocok begitu. Lalu dituangkan ke dalam adonan. Oke. Kita aduk lagi, campur hingga merata. Jadi ini saya tidak menggunakan pakai ini kocokan adonan. Di sini saya menggunakan sendok saja ya. Oke. Oke, jadi sudah selesai kita aduk. Selanjutnya kita campurkan juga dengan susu Denko. Di sini teman-teman bisa sesuaikan susu Denko-nya. Di sini saya gunakan kurang lebih 2 sendok susu Denko yang bubuk. Jadi jika kurang terlalu banyak, teman-teman bisa tambahkan lagi. Ya disesuaikan aja dengan adonan teman-teman. Jika banyak ya dibuat yang banyak. Biar hasil rasanya lebih mantap, teman-teman. Kita campur lagi adonannya hingga merata. Oke.
Nah, ini dia sudah merata campurannya. Jadi kelihatannya kurang begitu encer, tidak begitu kental juga, pas-pas. Selanjutnya di sini kita tutup dulu. Jadi diamkan itu ditutup dengan kain kurang lebih 30 menit ya. Kurang lebih segitu. Biar hasilnya maksimal. Oke, setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit, di sini kita melakukan penyaringan terlebih dahulu. Biar halus, biar bagus hasilnya. Jadi jika masih ada yang gumpal-gumpal, di sini bisa kita hancurkan lagi. Bisa kita haluskan biar hasilnya bagus nanti ya. Kita lakukan penyaringan. Oke. Di sini adonannya tidak begitu banyak, saya buat secukupnya aja sebagai contohnya. Oke, Oke, ini tahap akhir penyaringannya. Kita pencet-pencet aja di situ pakai sendok. Oke, ini dia hasilnya guys yang sudah disaring. Jadi tinggal menuju ke dapur guys. Nah, di sini terlebih dahulu kita masukkan di dalam gelas ataupun langsung dituang boleh. Karena di sini saya menggunakan gelas tujuannya biar mencetak yang ukuran kecil. Di sini saya membuat terang bulan yang ukuran kecil yang tipis. Jadi sebutannya terang bulan mini guys. Oke, kita nyalakan kompor lalu panaskan teflon. Jadi di sini terang bulan teflon ya, bersarang. Oke. Jangan lupa gunakan api kecil. Disarankan untuk menggunakan api kecil. Setelah teflon panas, lalu tuangkan adonan ke dalam teflon. Nah, di sini saya gunakan adonan 1 gelas takarannya, jadi hasilnya tipis dan cepat matang. Jadi kalau teman-teman membuat yang tebal, yang biasa-biasa dijual di toko itu, di pinggir-pinggir jalan itu, jadi teman-teman bisa tuang adonannya sesuaikan saja, biar kelihatan tebal. Bisa teman-teman tambahkan juga warna, biar kelihatan ada variasinya. Di sini saya tidak menggunakan warna karena memang belum ada warnanya. Lalu, nah ini dia hasilnya sudah kelihatan mulai bersarang. Jadi sebaiknya teman-teman jika punya tutupan yang bagus, tutupan teflonnya, teman-teman bisa tutup. Gunakan tutupan yang bagus biar rapat, biar hasilnya lebih maksimal lagi ya. Di sini saya tidak menutupnya biar sama aja sih sebenarnya ditutup apa enggak ditutup itu. Tapi lebih bagus lagi kalau ditutup ya. Oke. Nah, di sini setelah sudah kelihatan matang, kita campur dulu dengan gula biar lebih manis lagi, guys. Biar ada variasinya. Lalu tambahkan keju yang sudah kita parut. Kejunya yang sudah kita siapkan tadi sudah diparut. Ditaburkan saja ke atas terang bulannya. Biar kelihatan ada variasinya. Di sini bisa teman-teman variasikan dengan coklat atau dengan kacang, dengan apa sesuai rasa selera teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan sedikit susu. Di sini saya menggunakan susu kaleng, susu enak yang warna putih.
Ini biar rasanya lebih manis, lebih imbang. Ada keju, ada gula, ada susu. Wah, mantap banget ini pokoknya. Oke, kita siramkan susu dari atas. Nah, selanjutnya kita diamkan sedikit dulu biar resap. Oke, lalu kita pelan-pelan angkat dari samping, yaitu kita lipatkan dulu begitu, dilipat 2 aja gitu ya, biar simpel, biar aman ya. Nah, ini hasilnya lumayan bagus, tidak begitu gosong bawahnya. Nah, warnanya cukup bagus. Oke, jadi yang lain sisa adonannya bisa kita buat variasi yang lain, bisa ditambahkan pewarna atau dibuat yang lebih tebal. Silakan teman-teman yang atur sendiri. Oke guys, kita